Analisis selanjutnya yang digunakan oleh investor dalam menilai suatu sekuritas yaitu analisis perusahaan. Analisis perusahaan merupakan bagian dari analisis fundamental. Analisis perusahaan ini bertujuan untuk mengetahui industri yang paling berprospek dan paling menguntungkan bagi investor dalam menempatkan modal yang dimilikinya. Prospek industri atau perusahaan yang paling menguntungkan dapat dilihat dari laporan keuangannya, seperti harga saham yang di bawah harga nominal atau under value dan diperkirakan akan meningkat setelah dimiliki, atau perusahaan yang harga pasar sahamnya lebih tinggi dari nominalnya atau over value, sehingga akan menguntungkan untuk dijual. Pada umumnya, investor cenderung akan membeli saham saat saham dalam keadaan under value atau harga di bawah harga nominal, dan mereka cenderung akan menjual kembali saham mereka saat saham dalam keadaan over value atau telah lebih tinggi dari harga nominal, di mana keuntungan yang mereka dapatkan merupakan selisih dari harga jual dengan harga beli. Dan keuntungan ini biasanya dinamakan dengan capital gain. Dalam melakukan analisis perusahaan, diperlukan kriteria-kriteria pemilihan sekuritas yang baik. Di sini ada 7 kriteria yang diperlukan. Yang pertama, IPS atau earning per share dan informasi laporan keuangan. Yang kedua, kelemahan pelaporan earning per share dalam laporan keuangan. Yang ketiga, analisis rasio probabilitas perusahaan. Yang keempat, earning per share. Yang kelima, price earning rate atau PER. Yang keenam, estimasi nilai intrinsik saham. Yang ketujuh, analisis perusahaan menggunakan ringkasan laporan keuangan. Yang pertama yaitu kriteria penilaian analisis perusahaan melalui IPS dan laporan keuangan. Laporan keuangan ini sangat berguna bagi investor untuk menentukan keputusan investasi yang terbaik dan menguntungkan, di mana investor bisa mengetahui perbandingan antara nilai intrinsik saham perusahaan dibanding harga pasar saham perusahaan yang bersangkutan. Dan atas dasar perbandingan tersebut, investor akan bisa membuat keputusan apakah membeli atau menjual saham yang bersangkutan. Kemudian, jenis-jenis laporan keuangan berdasarkan informasi yang dikandungnya bisa dibagi menjadi 3 laporan utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang pertama yaitu neraca. Neraca menggambarkan kondisi finansial perusahaan atau kondisi keuangan perusahaan pada kurun waktu tertentu. Kemudian laporan laba rugi menggambarkan ringkasan profitabilitas perusahaan selama periode waktu tertentu, misalnya selama setahun. Pembedaan unsur-unsur biaya yang tercantum dalam laporan laba rugi yaitu biaya produksi, biaya administrasi dan umum, biaya bunga, dan biaya pajak penghasilan. Kemudian di laporan arus kas ini merupakan laporan yang memuat aliran kas yang berasal dari 3 sumber, yaitu aktivitas operasi perusahaan, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian, pelaporan IPS dalam laporan keuangan ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu permasalahan pelaporan earning yang akan menimbulkan konflik kepentingan antara investor di satu sisi sebagai pengguna laporan keuangan dan manajemen di sisi lainnya sebagai penyaji laporan keuangan. Kemudian yang kedua, lemahnya kemampuan laporan keuangan untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang paling terkini. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan disusun pada akhir periode, biasanya selama setahun, untuk menggambarkan apa yang telah terjadi pada perusahaan pada periode tertentu. Akan tetapi, gambaran tersebut dalam kenyataannya masih merupakan gambaran sesaat atau foto kondisi perusahaan pada saat laporan keuangan tersebut dibuat. Kelemahan seperti ini dikenal juga dengan istilah snapshot. Selanjutnya, analisis rasio profitabilitas perusahaan. Analisis rasio profitabilitas terbagi menjadi 2, yaitu ROE dan ROA. Yang pertama, ROE atau Return on Equity, yaitu yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham, yaitu laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah modal sendiri. Kemudian yang kedua, ROA atau Return on Asset, yaitu yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba, yaitu EBIT dibagi jumlah aset. Selanjutnya, earning per share. Informasi earning per share suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan kepada semua pemegang saham perusahaan dalam bentuk dividen. Meskipun beberapa perusahaan tidak mencantumkan besarnya earning per share perusahaan bersangkutan dalam laporan keuangannya, tetapi besarnya earning per share suatu perusahaan bisa kita hitung berdasarkan informasi laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Earning per share ini biasanya sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak jumlah saham yang beredar. Di samping itu, kita juga dapat menghitung earning per share dengan rumus
ROE atau Return on Equity dikali dengan nilai buku per lembar saham, atau bisa juga dengan rumus earning per share sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang dividen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya, price earning rate atau price earning ratio disingkat dengan PER. Informasi PER mengindikasikan besarnya jumlah rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh 1 rupiah earning perusahaan. Dengan kata lain, PER ini menunjukkan besarnya harga setiap 1 rupiah earning perusahaan. Rumus menghitung price earning ratio ini biasanya dengan harga saham dibagi dengan earning per lembar saham atau earning per share. Di samping itu, price earning ratio juga merupakan ukuran harga relatif dari sebuah saham perusahaan. Biasanya dihitung dengan rumus price earning ratio sama dengan D1 per E1 dibagi dengan K kurang G. Untuk keterangan, D1 per E1 itu merupakan rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio. Kemudian huruf K melambangkan tingkat return yang diisyaratkan atau tingkat return bebas risiko ditambah dengan premi risiko. Kemudian huruf G melambangkan tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan atau bisa dihitung dengan ROE dikali dengan tingkat laba ditahan. Untuk rumus lebih jelas bisa dilihat melalui PowerPoint yang telah kami paparkan. Dan kemudian estimasi nilai intrinsik saham. Analisis perusahaan akan terkait dengan penentuan saham perusahaan manakah dalam industri terpilih yang mampu menawarkan keuntungan bagi investor. Estimasi nilai intrinsik saham dalam analisis perusahaan bisa dilakukan dengan memanfaatkan 2 komponen informasi penting dalam analisis perusahaan, yaitu earning per share dan PER atau price earning ratio, di mana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nilai intrinsik saham sama dengan estimasi earning per share dikali dengan price earning ratio, sama dengan E1 dikali dengan price earning ratio. Jika nilai intrinsik saham sudah berhasil diestimasi, langkah selanjutnya adalah dengan membandingkan nilai intrinsik saham dengan harga pasarnya saat ini. Dan selanjutnya kriteria terakhir dari kriteria analisis sekuritas dalam analisis perusahaan, yaitu analisis perusahaan menggunakan ringkasan laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2002, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 5 komponen, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu neraca. Neraca memberikan potret mengenai kondisi finansial perusahaan dengan menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada suatu tanggal tertentu, misalnya pada akhir tahun. Kemudian untuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi meringkas kinerja operasi selama satu periode akuntansi, misalnya 1 tahun dengan menunjukkan pendapatan dan biaya. Kemudian laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva, bersih atau kekayaan selama satu periode akuntansi. Kemudian laporan arus kas melaporkan bagaimana kas diperoleh dan di mana saja kas digunakan selama satu periode akuntansi. Dan kemudian yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK menjelaskan atau merinci jumlah yang tertera dalam keempat komponen sebelumnya. Informasi secara lengkap laporan keuangan perusahaan diperoleh pada laporan tahunan atau annual report yang dipublikasikan oleh perusahaan. Laporan tahunan dapat diperoleh di perusahaan yang bersangkutan atau di bursa efek yang mencatat saham perusahaan tersebut. Sumber lain umumnya menyajikan laporan keuangan perusahaan dengan format ringkasan. Misalnya, Indonesian Capital Market Directory atau IMCD yang dikeluarkan oleh Institute for Economics and Financial Research atau ECFIN.